Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kita melangsungkan membaca ayat yang ke-15 dan seterusnya dari surat Ghafir. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabih Rafi'ud darajati dzul arsy yulqir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyunzira yawmat talaqi. Rafi'ud darajat, Dia Allah Azza wa Jalla, zat yang maha tinggi derajatnya. Dzul arsy, pemilik arsy. Yulqir ruha, Allah Azza wa Jalla meletakkan ruh min amrihi, dari perintahnya, kepada siapapun yang dia kehendaki dari hamba-hambanya, untuk memberikan peringatan pada hari at-talaqi, pertemuan makhluk dengan Allah, pertemuan makhluk dengan makhluk. Yaumat talaq, hari perjumpaan. Yaumahum barizuna la yakhfa 'ala Allahi minhum syai'un limanil mulkul yawma lillahil wahidil qahhar. Pada hari di mana mereka barizun, dikeluarkan dari dalam kubur-kubur mereka, maka tidak ada atas Allah Azza wa Jalla yang tersembunyi dari mereka sedikit pun. Maka bagi siapakah kerajaan pada hari ini? Bagi Allah Azza wa Jalla yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Pada hari ini akan dibalas setiap jiwa sesuai dengan apa yang dilakukan. La zulmal yawm, tidak ada kezaliman pada hari ini. Innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha cepat hisabnya. Wa anzirhum yawmal azifati idzil qulubu ladal hanajiri kadhimin, dan berikanlah peringatan kepada mereka hari al-azifah yang sangat dekat, maksudnya hari kiamat, di saat hati berada di dalam tenggorokan, kadhimin, dalam kondisi cemas dengan kesedihan. Malil zalimina min hamim, tidak ada bagi orang-orang zalim itu teman. Wala syafi'in yuta', dan tidak ada seorang pembela pun yang didengar, ditaati. Ya'lamu kha'inatal a'yun, Dia Allah maha mengetahui pengkhianatan mata-mata. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan oleh dada-dada. Kita lihat barakallahu fikum tafsirnya. Qala rahimahullahu ta'ala, setelah kemarin beliau menyebutkan bahwa di saat permasalahan itu adalah besar atau yang paling besar, maka Allah Azza wa Jalla memperbanyak dalilnya dan menggampangkan dalilnya untuk mengetahui perkara yang besar tersebut.
Maka tidak ada perkara yang paling besar di dalam agama ini kecuali permasalahan tauhid. Barakallahu fikum. Kemudian beliau menjelaskan, walamma dzakara annahu yuri ibadahu ayatihi nabbaha ala ayatin azimah. Maka di saat Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa dia telah memperlihatkan hamba-hambanya tanda-tanda kebesarannya, Allah Azza wa Jalla menyinggung tentang satu tanda yang sangat besar. Faqala, Allah berfirman, wa yunazzilu alaikum minas sama'i rizqa ay matara, dan dia menurunkan atas kalian dari langit rizki, yaitu hujan. Bihi turzaqun, dengan hujan itu kalian diberikan rezeki. Wa ta'ishun, dan kalian dengan hujan itu bisa hidup. Antum wa bahaimukum, ya, kalian dan juga binatang ternak kalian. Wa dzalika yad'u ala anna ni'ama kullaha minhu. Ini menunjukkan bahwa semua nikmat-nikmat itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Faminhu ni'amuddin, di antara nikmat yang datang dari Allah Azza wa Jalla adalah nikmat agama. Wahiyal masailud diniyah wal adillatu 'alaiha wa ma yattabi'u dzalik minal amali biha. Termasuk dari nikmat yang datang dari Allah Azza wa Jalla adalah nikmat-nikmat yang berupa agama, yaitu masalah-masalah agama, dalil-dalil dalam agama dan yang terkait dengan itu. Minal amali biha, yang terkait dengan itu yaitu beramal dengan dalil-dalil tersebut atau dengan agama. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama, dalil-dalilnya, lalu kemudian memahami, mengamalkan, semuanya itu adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Faminhu, dan dari Allah pula, wan ni'amud dunyawiyah kulluha. Semua nikmat-nikmat duniawi datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ni'amin nasyiati anil ghaib, seperti nikmat-nikmat yang muncul dari al-ghaib, yaitu hujan. Hujan, barakallahu fikum, dengannya tanaman, tumbuh-tumbuhan hidup. Kemudian manusia, barakallahu fikum, bisa memetik hasilnya. Alladzi tahya bihil bilad wal bi'ad wal ibad. Dengan air itu hidup negeri dan hamba-hamba. Wa hadza yadullu dilalatan qati'atan annahu wahdahu huwal ma'bud alladhi yata'ayyanu ikhlasuddin lahu kama annahu wahdahul mun'im. Ini menunjukkan sebuah kepastian bahwa dialah Allah Azza wa Jalla satu-satunya untuk diibadahi, dan jelas dan teranglah persoalan ikhlas di dalam agama untuk Allah Azza wa Jalla, sebagaimana hanya Allah Azza wa Jalla sang pemberi nikmat, al-mun'im. Barakallahu fikum. Kalau seseorang menyimpulkan di dalam hidup bahwa semua agama dan yang terkait dengannya, dunia dengan beragam-ragam macamnya dari Allah Azza wa Jal, maka dia berkesimpulan di dalam hidup, dia Allah Azza wa Jalla satu-satunya zat yang patut untuk diibadahi. Barakallahu fikum.
Nah, kedua yang harus kita ketahui, bahwa ibadah itu bukan cuma gerakan jasad fisik kita, tetapi ibadah itu adalah ibadah batiniyah. Tawakal kita, kesabaran kita, kekhusyuan kita, rasa takutnya kita, rasa cintanya kita, berharapnya kita. Ini adalah sederetan amalan-amalan hati yang wajib pula diarahkan kepada Allah Azza wa Jalla semata. Kemudian beliau menjelaskan, wa ma yatadzakkaru bil ayat, dan tidak ada yang akan mau ingat, belajar dan diingatkan dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Hina yadhkuru biha, di saat Allah Azza wa Jalla menyebutkan tanda-tanda kebesarannya, illa mayyunibu ilallahi ta'ala, kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang akan bisa mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesaran Allah dalam semua peristiwa hidupnya. Maka yang akan bisa mengambil pelajaran adalah orang-orang yang yunib, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil iqbali ala mahabbatihi, orang yang kembali kepada Allah dengan mencintainya, wa khasyatihi, dan takut kepadanya, wa ta'atihi, dan taat kepadanya, wa tadarru'i ilaihi, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menegaskan kembali, fahadzal ladzi yantafi'u bil ayat, inilah tipe-tipe orang yang akan bisa mengambil manfaat guna dari tanda-tanda kebesaran Allah tersebut. Wa tasiru rahmatan fi haqqih, maka tanda-tanda kebesaran Allah yang terjadi itu akan bisa menjadi rahmat pada dirinya sendiri. Wa yazdadu biha basirah, dan bertambah lagi pengetahuannya tentang itu semua. Barakallahu fikum. Jadi yang akan bisa mengambil pelajaran terhadap tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla, illa man yunib, orang-orang yang kembalilah kepada Allah yang akan bisa mengambil pelajaran. Barakallahu fikum. Lebih jauh lagi beliau menjelaskan, walamma kanatil ayatu tuthmiru tadhakkura, wat tadhakkuru yujibul ikhlasa lillah, rattabal amra ala dhalika bil fa'id dallati ala sababiyah. Maka di saat tanda-tanda kebesaran Allah itu membuahkan pelajaran, tusmirut tadzakkur, membuahkan pelajaran, dan sebuah pelajaran yang akan menjadikan ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah ini semua Allah ikut sertakan, Allah susul dengan perintah, dengan menggunakan huruf fa yang menunjukkan as-sababiyah. Faqala fad'ullaha mukhlisina lahuddin. Karena itu semua jadikan sebagai sebab untuk engkau berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan bagi Allah Azza wa Jalla agama. Barakallahu fikum. Kemudian beliau menjelaskan, wa hadza syamilun li du'ail ibadati wa du'ail mas'alati. Ayat ini yang mengatakan, kembalilah, berdoalah kalian kepada Allah dengan mengikhlaskan agama, masuk di dalamnya dua jenis doa, yaitu doa ibadah dan doa masalah.
Apa perbedaannya Pak Hussein? Doa ibadah dan doa masalah. Doa ibadah seperti solat. Doa masalah. Semua ragam permintaan hamba ini masuk di dalam doa masalah. Doa ibadah, semua bentuk gerak-gerik ketaatan badan ini, solat, puasa, baca Al-Quran, melakukan amalan-amalan soleh yang lain, masuk kategori doa, tetapi doa ibadah. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, inilah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u apa? Huwal ibadah. Bahwa semua ragam bentuk ketaatan kita itu adalah doa. Kenapa anda melakukan? Mengharapkan ridha Allah. Padahal anda tidak sebutkan. Tetapi dengan pelaksanaan ketaatan itu, sudah di sana ada doa kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu para ulama menyebutkan, doa itu ada dua bentuknya. Doa masalah dan doa ibadah. Semua bentuk permintaan kita, dari yang kecil kita minta sampai kepada yang berat, yang mudah sampai kepada yang sulit, kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Ini disebut dengan doa masalah. Yang kedua, semua gerak-geri organ tubuh kita dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, ini juga termasuk doa. Disebut dengan doa ibadah. Karena kenapa anda membaca Al-Quran? Kepingin dapat ridhonya Allah. Kepingin ini, kepingin itu. Ya, dalam ketaatan membaca Al-Quran itu sendiri adalah doa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau menyebutkan, wal ikhlasu ma'nahu. Kita sering mendengar kata-kata ikhlas. Ikhlas itu maknanya adalah takhlisul qasdi lillahi ta'ala fi jami'il ibadat al-wajibati wal mustahabbati. Kemudian beliau mengatakan, yang dimaksud dengan ikhlas adalah memurnikan qasad, tujuan, niat, keinginan untuk Allah Azza wa Jalla dalam semua ibadah, baik yang wajib ibadah itu ataupun wal mustahabbah yang sunnah. Huququllah wa huquqi ibadih. Apakah terkait dengan hak-hak Allah atau hak-hak hamba, wajib kita arahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fik. Ya, kayak misalkan kita membantu saudara kita adalah sebuah kewajiban. Di dalamnya ada nilai ketaatan. Yang namanya ketaatan dituntut untuk ikhlas. Kalau kita dibantu oleh teman kita atau kita mencari bantuannya, ya, barakallahu fikum, agar atau kita membantu teman kita, tapi di sana kita punya niatan supaya nanti teman kita ini tahu jasa kita, sudah salah. Kita sudah keluar barakallahu fikum dari ketulusan dan keikhlasan di dalam beramal. Kita ingin menunaikan hak saudara kita, dia butuh bantuan. Tetapi jangan sampai kita punya niatan keluar barakallahu fikum dari keikhlasan. Bentuknya kita mengharapkan supaya orang ini mengenang jasa kita, mau mengingat jasa kita, ya, mau kemudian memberikan imbalan terhadap jasa kita. Ini keluar barakallahu fikum dari keikhlasan. Ini adalah salah satu contoh. Kalau hak Allah Azza wa Jalla sangat jelas, tetapi sekarang kaitannya dengan hak manusia. Di saat kita menunaikan,
maka di sana dituntut untuk kita ikhlas padanya. Barakallahu fikum. Contoh misalkan, kita ingin memaafkan dia. Memaafkan apa yang diperbuatnya, rahimani wa rahimakumullah. Mungkin dia telah berbuat zalim kepada kita. Maka kita harus mengikhlaskan diri. Kalau kita kepingin nilai besar di belakang maaf itu, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini terkait dengan hak manusia. Tetapi kalau kita tidak ikhlas, maka tidak akan mendapatkan nilai dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau menyebutkan, ay akhlisu lillahi ta'ala fi kulli ma tadinunahu bihi wa tataqarrabuna bihi ilaihi. Maksudnya adalah ikhlaskanlah oleh kalian bagi Allah Azza wa Jalla terhadap semua apa yang kalian perbuat, tadinunahu, dan terhadap apa yang kalian mendekatkan diri dengannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita, saya yang sekarang membacakan di depan antum, antum yang duduk mendengar, barakallahu fikum, semuanya adalah upaya taqarrub dan nadinun Allah bihi. Kita taat kepada Allah Azza wa Jalla dengannya, butuh keikhlasan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian beliau menyebutkan, walau karihal kafiruna lidzalik. Walaupun orang-orang kafir itu tidak suka, fala tubalu bihim. Jangan kalian pedulikan mereka. Jangan. Wala yuthnikum dzalika an dinikum. Jangan sekali-kali memalingkan kalian ketidaksukaan mereka itu dari agama kalian. Jangan. Wala ta'khudhukum billahi laumatul laim. Jangan mengambil kalian di jalan Allah celaan orang-orang yang mencela. Maksudnya menyetop kalian, kemudian menjadi orang yang tidak punya semangat di dalam berdakwah, di dalam menyuarakan al-haq. Barakallahu fikum. Walaupun orang-orang tidak suka kepada engkau, wajib bagi engkau untuk mengikhlaskan milik Allah Azza wa Jalla. Fa innal kafirin yakrahuna al-ikhlas lillahi wahdahu ghayatal karaha. Karena orang-orang kafir sangat tidak suka kepada Allah Azza wa Jalla semata. Barakallahu fikum, dengan ketidaksukaan yang paling tinggi. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa idza dzukirallahu wahdahu shmazzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladzina min dunihi idahum yastabshirun. Apabila disebut nama Allah Azza wa Jalla semata, tercabik-cabik hati orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat. Dan apabila disebutkan orang-orang selain Allah, ternyata mereka bersenang ria, kata Allah Azza wa Jalla. Jadi barakallahu fikum, ini gambaran jikalau engkau meniti jejak Rasul alaihi salatu wassalam, kemudian dibangun di atas ketulusan dan keikhlasan, dimanapun engkau berada, pertama, engkau akan selalu mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah. Ya. Kedua, barakallahu fikum, atas dasar keikhlasanmu inilah akan turun ujian yang lebih berat lagi. Barakallahu fikum. Engkau akan menemukan orang yang tidak suka, padahal engkau sudah melaksanakan tugas ia. Yang lain melaksanakan, barakallahu fikum, tugas, selesai tugasnya enggak dicela. Ya, kenapa? Karena memang barakallahu fikum, dia tidak punya jiwa dan dasar untuk kemudian dicoba dan diuji oleh Allah dengan ujian yang lebih, barakallahu fikum, dari diri engkau. Ya, ini satu yang harus perlu diingat.
Maka dasar kemenangan hidup dimanapun kita berada adalah menjaga dasar kekuatan ini. Ya, sebagaimana para nabi dan rasul menjaga sekali dua kekuatan di dalam hidup mereka. Apa dua kekuatan itu? Adalah keikhlasan yang ada pada diri mereka, dan yang kedua, tidak keluar dari rel dan koridor syariat, selalu berada di atasnya. Ini kekuatan seseorang, barakallahu fikum, dimanapun dia berada. Ya, bagaimanapun statusnya. Mungkin dia bukan menjadi dai kondang, tetapi dia menata kedua hal ini. Ya, maka Allah Azza wa Jalla lah yang akan mengangkatnya. Allah Azza wa Jalla lah yang akan menyanjung dan memujinya, barakallahu fikum. Apa artinya pujian manusia? Di saat kemudian mereka memuji karena engkau hebat, engkau pintar, engkau bisa ini, engkau bisa itu. La faidata fi. Tidak ada faedahnya. Yang akan abadi di dalam hidup engkau adalah sanjungan dan pujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanjungan dan pujian Allah Subhanahu wa ta'ala akan didapatkan, barakallahu fikum, di saat kita melakukan ketaatan, kita bangun di atas dua dasar ini. Keikhlasan dan kesesuaian dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kekuatan ini apabila oleng, keikhlasan apabila ternodai, setan akan semakin berani untuk membisikkan berbagai macam bentuk bisikan. Grup-grupnya setan dari kalangan manusia akan berani mendekat kepada dirimu yang sudah tidak punya penangkal yang kokoh lagi, barakallahu fikum. Ngajak, membisikkan, menawarkan duniawi, menawarkan gaji, mau seberapa, mau, ya, barakallahu fikum. Yang penting, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di saat engkau tidak punya lagi kekuatan terkait dengan keikhlasan ini, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sekali lagi, barakallahu fikum, beliau mengingatkan bahwa orang-orang kafir Anda benci dan tidak suka, jangan pedulikan mereka. Jangan kebencian mereka itu menyebabkan kau berpaling dari agama engkau. Atau celaan dan caci makian engkau jadikan sebagai bumerang di dalam hidup. Loyo, lesu, tidak bersemangat, barakallahu fikum. Jangan sampai, coba dilihat kembali keikhlasannya. Dicek kembali, barakallahu fikum, ketulusannya. Jangan sampai karena celaan di saat engkau berbuat kebaikan, celaan itu datang, lalu kemudian menyetop semangat engkau untuk berbuat, untuk bekerja, apalagi mengerem engkau untuk menyuarakan al-haq, apalagi engkau tidak semangat lagi untuk menebar wejangan nasihat-nasihat buat muslimin dan muslimat. Jangan sampai terjadi demikian, barakallahu fikum. Kemudian beliau menjelaskan, thumma dzakara min jalalihi wa kamalihi ma yaqtadi ikhlasal ibadati lahu. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebut dari keagungan dan kesempurnaannya apa yang akan menuntut keikhlasan dalam ibadah kepada Allah. Allah ungkit, Allah sebutkan perkara-perkara yang itu merupakan bentuk kemaha-agungannya dan kemaha-sempurnaannya, mendorong agar benar-benar ibadah itu ikhlas diberikan buat Allah. Apa kata Allah? Rafi'ud darajat dzul arsy. Allah zat yang maha tinggi derajatnya, pemilik al-arsy, ay al-aliyul a'la, alladhi istawa 'alal arsy. Kata beliau, 'alal arsy,
Allah zat yang maha tinggi, yang beristiwa di atas arsy. Wakhtassa bihi, Allah mengkhususkan ya dengan itu, ai al-arsy, istiwa di atas arsy. Wartafa'at darajatuhu irtifa'an bayana bihi makhluqatihi, terangkat derajatnya dengan derajat yang sangat tinggi di luar makhluknya. Wartafa'a bihi qadruhu wa jallat awsafuhu wa ta'alat dzatuhu. Beliau mengatakan kekuasaan Allah yang maha tinggi, sifat-sifatnya yang maha tinggi, dan zatnya yang maha tinggi. Ayyataqarraba ilaihi illa bil amali zakiyyit tahiril mutahhir. Agar yutaqarrab, didekatkan diri kepadanya, beliau barakallahu fikum menjelaskan tiadalah didekatkan diri kepada Allah kecuali dengan amalan-amalan yang suci dan mensucikan. Al-mutahhir. Apa sih amalan yang suci dan mensucikan itu? Kata beliau, wahuwal ikhlasu, diulangi lagi, menunjukkan bahwa ini bukan permasalahan kecil keikhlasan itu. Yang kedua, yang mengerti Anda benar-benar ikhlas, barakallahu fikum, pertama Rabbuk, Rabb engkau, yang kemudian dirimu sendiri. Orang lain tidak tahu Anda ini ikhlas atau tidak ikhlas. Orang cuma bisa mengatakan semoga dia dihiasi dengan keikhlasan. Cuma itu yang bisa diungkapkan. Untuk memutuskan Anda ikhlas, tidak. Sampai Syekhuna Mukbir rahimahullahu ta'ala di awal-awal dulu, di saat memuji Ja'far Umar Thalib, dengan 3 bulan dia berada di sini, tetapi dia bisa memberikan manfaat yang sangat banyak di negeri Indonesia. Beliau mengatakan itulah asar, pengaruh dari sebuah keikhlasan. Beliau tidak mau dia mukhlis, la. Sebuah pengaruh barakallahu fikum dari keikhlasan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga kalau antum ingin tahu wasiat-wasiat ulama terhadap ulama yang lainnya, ini dasar pertama kali wasiat mereka. Alim fulan mengirim risalah kepada alim fulan, yang diingatkan adalah terkait dengan keikhlasan. Sampai pada hari ini, wejangan para ulama kita dalam semua kondisi, ketika tenang dan mendapatkan ujian dan cobaan, yang dipesankan pertama kali adalah keikhlasan, rahimani wa rahimakumullah. Karena kalau keikhlasan itu sudah longgar dan lemah, berarti kita memberikan kesempatan setan untuk menunggangi kita, barakallahu fikum. Semakin jauh kemudian rusaknya, semakin luas kita berikan peluang buat setan. Kalau setan, ya sudah, akan membisikkan berbagai macam bentuk bisikan. Permasalahannya adalah kita nggak sadar kalau keikhlasan kita ini sedang digrogoti. Ini yang berbahaya dan menjadi malapetaka. Bedakan. Kalau orang yang sadar keikhlasannya itu sedang lemah, loyo, lesu, lembek, sadar, dia segera kembali, bisa bangkit kembali, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi yang berbahaya bisa dia tidak sadar. Kalau keikhlasannya itu sedang barakallahu fikum ternodai, ini malapetaka bagi diri seseorang, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Akan terus, jangan kemudian kita menganggap
bahwa kekuatan ini apabila sudah bisa dijebol, lalu kita tidak sadar, lalu kemudian akan menutup kembali, enggak. Barakallahu fikum. Ya, maka disinilah letaknya. Dengan keikhlasan itu pertama, sering kita sebutkan, mengundang cepat turunnya bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla di dalam hidup ini. Barakallahu fikum. Kedua, akan lebih cepat lagi diberikan jalan keluar dalam segala macam bentuk kesulitan. Barakallahu fikum. Maka ini yang terus kita benahi. Kita belajar untuk membenahi. Belajar untuk kemudian menjadikan kita ikhlas. Maka kalaupun engkau berhasil menyelesaikan kitab-kitab akidah misalkan, untuk mengamalkannya itu butuh latihan untuk sekian bertahun-tahun. Barakallahu fikum. Ya, jadi tidak kemudian seseorang itu sudah selesai kitab akidah lalu dia bisa mempraktikkan di dalam hidupnya. Wudu dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita bisa. Tetapi berwudu untuk kemudian meluruskan keikhlasan butuh perjuangan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka disinilah letaknya belajar akidah, terus belajar, jangan pupus. Barakallahu fikum. Makanya Asy-Syaikh Rabi hafizahullahu taala selalu mengingatkan, jangan tinggalkan atau semangat untuk membaca dua kitab Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala. Beliau mengingatkan wasiat-wasiat yang sangat-sangat banyak di dalam karya-karya beliau. Barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan rahimani wa rahimakumullah, jadi tidak akan ada sebagai pendekat kepada Allah Azza wa Jalla kecuali dengan amal yang az-zaki. Zaki itu yang bersih, suci dan mensucikan. Apa itu beliau menyimpulkan? Wa huwal ikhlasu. Itulah keikhlasan. Alladzi yarfa'u darajati ashabihi. Keikhlasan yang akan mengangkat derajat-derajat pemiliknya. Dua, wa yuqarribuhum ilaihi, yang akan menjadikan mereka dekat pemilik keikhlasan itu kepada Allah Azza wa Jal. Ketiga, wa yaj'aluhum fawqa khalqihi, dan menjadikan mereka di atas semua makhluknya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Sekarang kita coba melihat Nabi kita alaihi salatu wassalam, dari sekian perjalanan hidup para nabi, yang paling dahsyat, yang paling mengerikan, yang paling menyedihkan ujian dan cobaan yang diperolehnya. Barakallahu fikum. Kira-kira besar ujian dan cobaan itu menunjukkan apa? Menunjukkan apa ya Aba Abdurrahman? Naam. Menunjukkan tentang ketinggian derajatnya dengan ketaatan dia di sisi Allah Azza wa Jalla. Sehingga bertambah besar ujian dan cobaan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Di saat seseorang itu bertambah kedudukannya di sisi Allah, bertambah pula ujian di dalam hidup. Mungkin antum mengatakan, loh, itu orangnya enggak sholat tetapi ujiannya parah. Mungkin lumpuh. Oh, itu adalah sebuah peringatan buat dia. Barakallahu fikum. Agar dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an.
Jadi sekali lagi bahwa perjalanan hidup para nabi dan rasul, ujiannya itu bertingkat-tingkat. Kalau kita mau baca sejarah, yang paling tinggi tingkat ujian di dalam hidup adalah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka nilai dan derajatnya paling tertinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau barakallahu fikum menyebutkan bahwa keikhlasan yang ada pada seseorang itu pertama akan mengangkat derajat dia. Antum perhatikan baik-baik kalimat ini. Ya, sehingga di saat para ulama ketika mengulangi kata-kata ikhlas, mengingatkan keikhlasan, di sini dia rahimani wa rahimakumullah jami'an rahasianya. Yang kedua, wa yuqarribuhum ilaihi. Dengan keikhlasan inilah, semakin tinggi keikhlasannya, semakin dekat seseorang dengan Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, di hadapan makhluk, dengan keikhlasan itu Allah angkat derajatnya dibanding dengan yang lain dari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sekali lagi kita harus belajar untuk mewujudkan keikhlasan ini. Terus lakukan pembaharuan dalam setiap amalan yang kita mau lakukan, sekecil apapun. Butuh untuk dikoreksi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketika kita beramal, jangan anggap manusia itu ada di depan kita. Karena kalau kita menganggap dia ada di depan kita, mesti akan muncul, dia akan melihat, dia akan menyanjung, dia akan memuji, dia akan. Hal ini akan melemahkan keikhlasan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian beliau menjelaskan, "Tsumma dzakara ni'matahu ala ibadihi birrisalati wal wahyi." Lalu kemudian Allah menyebutkan nikmatnya atas hamba-hambanya, yaitu nikmat risalah dan nikmat wahyu. Faqal, yulkir ruha ayil wahyi. Allah menurunkan dan memberikan wahyu, alladhi lil arwahil wal qulub bimanzilatil arwahi lil ajsad. Wahyu di hadapan ruh kita. Wahyu di hadapan hati kita, bagaikan kedudukan roh pada jasad. Faham ya Hadi? Wahyu di hadapan ruh kita, atau ya, fungsinya terhadap ruh dan hati kita sama seperti fungsinya ruh pada jasad. Fungsi ruh itu apa, Hadi? Menghidupkan jasad. Berarti yang akan menghidupkan ruh dan akan menghidupkan hati kita adalah wahyu ilahi. Ini adalah nikmat dari Allah. Kemudian beliau menjelaskan, fakama annal jasada biduni ruh la yahya wa la ya'ish. Sebagaimana jasad tanpa ruh tidak hidup dan tidak yahya wala ya'ish. Yahya wala ya'ish. Kedua-duanya kalau kita terjemahkan artinya hidup. Ya, kekayaan bahasa Arab. Barakallahu fikum. Farruhu wal qalbu biduni ruhil wahyi la yasluhu wa la yuflihu. Maka ruh dan hati tanpa ruh wahyu tidak akan baik dan tidak akan beruntung. Fahuwa ta'ala yulkir ruha min amrihi alladhi fihi naf'ul ibadi wa maslahatuhum. Allah yang menurunkan ruh dari perintahnya. Pada ruh padanya terdapat manfaat bagi hamba dan kemaslahatan buat mereka. Kemudian beliau mengatakan terakhir, ala mayya'u min ibadihi wa humur rusulu alladzina faddalahum
wakhtassahum liwahyihi wa da'wati ibadihi. Beliau mengatakan, yaitu atas siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya, mereka adalah para utusan. Allah memberikan keutamaan kepada mereka, dan Allah khususkan mereka dengan wahyunya. Dan Allah Azza wa Jalla, barakallahu fikum, ususkan mereka dengan berdakwah kepada hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Wal faidatu fi irsalir rusuli, kemudian beliau menjelaskan faedah pengutusan para rasul adalah tahsilu sa'adatil ibad fi dinihim wa dunyahum wa akhiratihim, yaitu terwujudnya kebahagiaan hamba dalam urusan agama mereka, dunia mereka, dan akhirat mereka. 1, 2. Wa idzalatu syaqawati anhum fi dinihim wa dunyahum wa akhiratihim. Dan para rasul itu membantu untuk menghilangkan kecelakaan hidup dari hamba-hamba ini dalam urusan dunia, agama, dunia dan akhirat mereka. Tapi memang manusia dasar pembangkang, barakallahu. Ya. Coba antum lihat kalau ada utusan, ya, pemimpinlah presiden ke bawah, ya Allah, kesiapan bawahan itu luar biasa. Semua arsip-arsip yang akan dia dilengkapi. Tetapi di saat Allah mengutus utusan ke manusia ini, banyak membangkang. Banyak yang tidak mau menerima utusan. Kita juga mengatakan, kalau bukan karena hidayah dari Allah, kita akan sama, bahkan mungkin lebih jelek dari saudara kita. Makanya dengan hidayah inilah kita kemudian melihat bahwa ternyata utusan Allah ini, para utusan Allah wajib untuk kita imani, untuk kita taati, untuk kita patuhi. Ya, kalau kemudian di dunia seseorang taat kepada utusan atasannya karena ingin mungkin dilihat hasil kerjanya, ingin dapat sanjungan, ingin dapat kedekatan, ingin dapat gaji tambahan sebatas duniawi, demikian perbuatannya, namun tidak pernah dilakukan di saat Allah mengutus utusannya. Barakallahu fikum. Ini kejanggalan hidup manusia yang sangat-sangat parah, mewujudkan ketidaksyukuran mereka terhadap Allah Azza wa Jalla melalui para utusannya. Sedikit lagi qala, walihada qala liyunzira man alqa ilaihi alwahya yaumat talaq, agar Allah memberikan peringatan yang telah memberikan wahyu kepadanya, mengingatkan akan adanya hari perjumpaan, pertemuan. Apa itu? Yukhawwiful ibada bidzalik. Allah menakuti hambanya dengan itu. Perlu ditakuti. Iya. Barakallahu fikum. Wa yahutsuhum 'alal isti'dadi lahu. Dan mendorong mereka agar bersiap-siap untuk hari pertemuan itu. Bil asbabil munjiyati mimma yakunu fi, dengan sebab-sebab yang akan menyelamatkan padanya, barakallahu fikum, yaitu menyelamatkan pada hari tersebut. Terakhir beliau mengatakan, wasammahu yaumat talaq, Allah memberikan nama hari at-talaq, pertemuan dan perjumpaan, li'annahu yaltaqi fihi al-khaliqu wal makhluqu wal makhluquna ba'duhum ma'a ba'din wal amiluna
wa a'maluhum wa jazaohum. Allahu akbar. Terakhir beliau mengatakan, Allah sebutkan bahwa ini adalah hari perjumpaan. Apa maksudnya? Hari pertemuan padanya Allah dengan makhluknya. Kedua, pertemuan makhluk sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Ya, akan diperlihatkan oleh orang ini dulu yang menyesatkan engkau di dunia, yang menggiring engkau di dunia ini dulu, yang menjadikan yang engkau musyrik, yang menjadikan, diperlihatkan semuanya. Sehingga manusia coba menuntut, ya Allah kalau begitu, ya, ata'nahum, kami taati dulu, lipat gandakan baginya azab. Ya, menuntut, sama-sama mengakui kalau mereka itu adalah salah, yang kemudian digeret menuju kesalahan, meminta supaya pemimpin yang salah itu untuk dilipat gandakan azabnya. Itu kan keputusan Allah. Barakallahu fikum. Ya. Nah, terakhir kata beliau, pertemuan makhluk sebagiannya dengan sebagian yang lain. Yang ketiga, pertemuan orang yang beramal dengan amal karyanya di dunia. Yaumat talaq. Disebutkan dengan hari pertemuan. Pertemuan ini yang dimaksud. Pertemuan antara Al-Khaliq dengan Al-Makhluk, yaitu Allah dengan makhluk. Pertemuan makhluk dengan makhluk. Pertemuan orang yang berkarya dan berbuat baik maupun yang baik atau yang jelek dengan hasil karyanya kelak. Ya, dengan barakallahu fikum ditebarkannya lembaran-lembaran amalnya. Yang jelek akan dilihat sekecil apapun, barakallahu fikum. Ya, yang baik juga akan dilihat sekecil apapun. Namun Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan di saat kemudian di dalam penghisaban Allah menyendiri bersama orang-orang beriman menjelaskan, ini loh dosa yang engkau perbuat. Adapun orang-orang kafir dipanggil di dalam hisab di hadapan seluruh makhluk, barakallahu fikum, taubihun, untuk mencela dan menghinakan mereka. Maka kita berharap, ya, agar kita diberikan kekuatan untuk memperjuangkan keistiqomahan di dalam hidup. Karena inilah yang akan bernilai, barakallahu fikum, istiqamah sampai menutup hidup kita ini dalam kondisi lurus, zahiran wa batina, lahiriah kita dan batiniah kita. Wallahu ta'ala alam bissawab. Wallahu ta'ala alam bissawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Tafaddalu.